Sebelumnya selamat siang teman-teman dan Bu Kia. Eh, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang farmakognosi flavonoid. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Putri Ayu dengan absen 53. Selanjutnya ada Ratna Sari Dewi, absen 54, dan ada saya sendiri, Rizky Riswana, absen 55. Next. Baik, untuk outline-nya, secara garis besar kita akan menjelaskan definisi, kemudian dilanjutkan dengan biosintetis, penggolongan struktur senyawa, dan simplisia dan spesies sumber penghasil metabolit. Untuk yang pertama yaitu definisi, bisa saya serahkan kepada teman saya yang pertama yaitu Putri. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari flavonoid. Flavonoid merupakan metabolit sekunder dari polifenol yang banyak ditemukan pada tumbuhan atau makanan dan memiliki aktivitas biologis seperti antivirus, antiinflamasi, kardioprotektif, hepatoprotektif, anti alergi, vasodilatasi, anti kanker, antioksidan, dan juga berperan dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif. Selanjutnya, flavonoid ini memiliki 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yang artinya rangka karbon ini terdiri dari 2 C6 yang dihubungkan oleh rantai alifatik 3 karbon atau C3. Baik, saya kembalikan kepada Rizky. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya untuk biosintesis akan saya jelaskan. Jadi senyawa flavonoid itu secara biosintetis berasal dari jalur asam sikimat dan jalur asam malonat atau yang biasa kita sebut dengan poliketida. Kedua jalur tersebut menghasilkan senyawa chalkon yang biasanya terdapat pada setiap awal pembentukan dari senyawa flavonoid. Secara umum, biosintesis dari flavonoid itu terdiri dari dua jalur, yaitu jalur poliketida dan jalur propanoid. Jalur poliketida ini merupakan serangkaian reaksi kondensasi dari 3 unit asetat atau malonat dan jalur fenilpropanoid atau yang biasa kita sebut dengan jalur sikimat. Next. Jadi, saya akan jelaskan mulai dari jalur poliketida. Pada jalur poliketida itu terdapat asetil koenzim A yang bereaksi dengan karbon monoksida dan menghasilkan malonat koenzim A yang kemudian akan bereaksi kembali dengan asetil koenzim A dan menghasilkan asetoasetil koenzim A. Selanjutnya, asetoasetil koenzim A akan bereaksi kembali dengan dengan malonat koenzim A menghasilkan poliasetil dan poliasetil akan berkondensasi dengan melalui jalur fenilpropanoid dan akan menghasilkan flavonoid. Selanjutnya, untuk pada jalur fenilpropanoid atau jalur sikimat, itu melibatkan eritrosa dan fosfoenol pirufat. Asam sikimat yang terbentuk akan ditransformasikan menjadi suatu asam amino, yaitu disebut dengan fenilalanin dan tirosin. Yang kemudian, fenilalanin akan melepas NH3 dan membentuk asam sinamat, sedangkan tirosin akan membentuk senyawa turunan asam sinamat karena adanya substitusi pada gugus benzennya. Baik, selanjutnya untuk penggolongan akan dilanjutkan oleh Putri. Untuk Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk penggolongan flavonoid, jika didasarkan pada perbedaan struktur, terutama pada substitusi karbon pada gugus aromatiknya, dengan beragam aktivitas farmakologi yang ditimbulkan, berikut merupakan klasifikasinya. Yang pertama ada flavon, flavonol, flavanon, flavonol atau katekin, kalkon, dan yang terakhir ada antosianin. Next. Untuk yang pertama, yakni flavon. Flavon banyak ditemukan pada daun, buah, dan bunga sebagai glukosida. Selanjutnya ada struktur dari flavon.
terdiri dari ikatan rangkap antara posisi 2 aksen dan 3 aksen yang memiliki keton pada posisi 4, serta sebagian besar memiliki gugus hidroksil pada posisi 5. Yang kedua ada flavonol, ditemukan pada sayuran, buah, dan sebagai antioksidan, serta penurunan resiko penyakit pembuluh darah. Struktur dari flavonol yakni adanya gugus hidroksil pada posisi 3 dari cincin C yang dapat diglikosilasi. Selanjutnya ada flavonon. Flavonon banyak ditemukan pada famili Compositae dan Leguminosae atau polong-polongan dan Rutaceae. Untuk struktur dari flavonon, yaitu terdapat cincin C yang saturasi memiliki ikatan rangkap di antara posisi 2 dan 3. Next. Selanjutnya adalah flavonon. Flavonon ini merupakan turunan dari flavonon dengan penambahan gugus hidroksi. Struktur yang dimiliki flavonol yaitu memiliki ikatan rangkap pada posisi 2 dan 3, serta gugus hidroksi yang selalu menempel di posisi 3 pada cincin C. Selanjutnya ada kalkon. Ciri dari kalkon ini tidak adanya cincin C dari dasar struktur kerangka flavonoid, atau sering disebut sebagai rantai terbuka flavonoid. Yang terakhir ada antosianin. Antosianin ini merupakan pigmen warna pada tumbuhan, bunga, dan buah-buahan. Banyak ditemukan pada kokoa, sereal, kacang-kacangan, madu, teh, dan juga beri-berian. Antosianin ini berperan penting pada penyakit kardiovaskular. Baik, saya kembalikan kepada Rizky. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk struktur senyawa untuk Rana. Baik, untuk yang selanjutnya tentang struktur senyawa dari flavonoid. Nah, flavonoid sendiri termasuk dalam kelompok besar tanaman fenolik, merupakan turunan dari 2 penil benzo gamma piron. Nah, atom karbon dalam molekul flavonoid dirakit dalam 2 buah cincin benzen, ditandai dengan cincin A dan dengan cincin B, yang kemudian dihubungkan dengan oksigen yang mengandung cincin piran yang ditandai dengan cincin C. Bagian yang umum dalam struktur kimia sebuah flavonoid adalah kerangka karbon berdasarkan dari sistem flavannya. Kemudian, untuk kondensasi cincin A dan B mengarah ke pembentukan kalkon, di mana mengandung cyclisation isomerase dan membentuk senyawa awal dari flavonon sendiri untuk sintesis grup flavonoid lainnya. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari simplicia dan spesies sumber penghasil metabolit. Yang pertama, ada nama tumbuhan daun rumput teki. Untuk nama simplicianya, Cyperipodium, dengan nama spesies Cyperus rotundus L. Yang kedua, ada nama tumbuhan pegagan, dengan nama simplicia Scintilla aciticae herba. Untuk nama spesiesnya Centella asitica L. Yang ketiga, nama tumbuhan daun ketepeng. Untuk nama simplicianya Cassiae polium, dengan nama spesies Cassia alata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom chat atau bisa langsung on mic. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum saya koreksi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, saya mau nanya deh. Di sini penghasil metabolit yang tadi, ada kan beberapa ya Anda sebutkan. Flavonoid ini jenis apa ya? Bisa diulang Ibu pertanyaannya? Coba lihat slide sebelum ini.
slide-nya. Oke. Di sini, nama flavonoid yang dihasilkan apa? Coba satu-satu, ada 3 kan ya? Rumput teki apa nama flavonoidnya, pegagan nama flavonoidnya apa, daun ketepeng nama flavonoidnya apa? Yang ada di sana apa? Sudah ada belum datanya itu? Atau dia cuma bilang bahwa di sana ada flavonoid? Halo? Baik Bu, untuk di rumput teki itu di jurnal yang kami pakai itu rumput teki itu mengandung flavon Bu. Apa nama Untuk jurnalnya? sebentar Bu. Coba di share screen. Sebentar Ibu, laptopnya masih gini macet. Apakah sudah terlihat Ibu? Maaf, saya udah tadi ngomong lupa di mute. Kalau bisa nanti yang presentasi, kalau bisa, kalau tidak ada halangan. Kadek, kenapa laptopnya? Ratna Sari Dewi, kenapa laptopnya? Halo Ibu, agak Ya. nge-lag Ibu, loading. Loading. Heeh. Soalnya kalau pakai HP ini saya hanya bisa lihat, saya nggak bisa baca. Umur saya sudah 40 lebih ya. Jadi suruh baca kecil-kecil begini, Tuhan, apalah itu tulisannya. Bingung kan? Nanti kalau saya ngajar pakai HP gimana?
Oke, terima kasih. Bawahnya lihat plafon. Disebutkan di sini plafon mana? Disebutkan, Bu. Mana? Nih. Oke, atau bawah atas. Positif mengandung flavonol. Flavonol nih. Lanjut atasnya. Flavonol, flavon. Nih ada flavonoid, ada flavon, ada flavonol. Cek kesimpulan. Kesimpulan. Ada nggak ya? Nggak ada. Oke. Jadi diduga ya, belum jelas diduga dia termasuk golongan flavonol atau flavon. Oke. Disebutkan ya nama ininya kecuali dia sudah ada nama flavonoidnya. Oke, kalau di mana pegagan apa? Pegagan itu flavonol juga, Ibu. Ada nama flavonoidnya nggak? Di situ udah ada ditulis, dicantumkan. Apa aja nama flavonoidnya? Mana? Pegagan? Yang nomor D itu, Bu, daun pegagan panjang gelombang maksimum 205 itu mengandung flavonol. Mana sih? Sudah nyari nama flavonoidnya nggak? Coba Anda cari. Isolation of flavonoid from Centella asiatica. Banyak ada. Itu targetnya ya, sebenarnya ya. Kalau dia memang ada sudah berhasil diisolasi, ya tadi bilang apigenin, rutin, quercetin, itu namanya isolat. Ya, isolat jadi murni flavonoidnya, bukan penggolongannya. Kalau ini flavonol, flavon, berarti dia belum tahu nama flavonoidnya, baru menduga bahwa dia masuk golongan flavonol atau flavon. Oke? Kalau Anda cari di googling ya, di googling saya juga nggak hafal, makanya saya minta Anda cari ya. Nah, cari itu kalau di googling itu udah ada yang baru itu lagi ada castilisetin ya. Ada 2 baru lagi golongan flavonoid, berarti ada banyak golongan flavonoid yang ada di Centella asiatica. Ya. Itu tujuan, itu maksudnya yang perlu dicari. Jadi bukan penggolongannya, ya. Lanjut. Kemudian yang terakhir tadi apa? Contoh yang ketiga apa? Ada daun ketepeng, Bu. Daun ketepeng juga di sini. Nggih, Ibu. Usahanya sedikit ini namanya ya. Ada usaha tapi masih kurang usahanya. Dicari ya. Jadi itu. Oke. Kemudian ini juga coba oleh di close. Saya tunjukkan ya. Oase. Jadi saya tadi sudah diskusi, tadi makanya saya bilang sebentar, saya diskusi dulu sama Bu Vidya sebagai koordinator mata kuliah karena Anda buat tugasnya salah. Nggak salah 100% sih. Ya salah sekitar 70%. Bentar ya, saya share. Nanti tolong dilihat ya, dibaca di Oase. Ya, ini bisa dilihat di Oasenya? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Topik Anda ini. Makanya tadi saya tidak menjelaskan, saya hanya sekilas. Saya lebih banyak menjelaskan tentang flavonoid ya. Flavonoid golongan flavonol ya. Oke. Topik Anda ini. Flavanon, isoflavon, dihidroflavonol, auron, kalkon. Anda diberikan topik sudah di Oase, sudah jelas topiknya. Tapi di dalam makalah juga Anda bahas secara sekilas tentang definisi flavonoid, penggolongan, jalur biosintesis, struktur senyawa, simplisia, dan sumber penghasil metabolit. Berarti golongan ini yang menghasilkan flavonon apa, isoflavon apa, dihidroflavonol apa, auron apa, kalkon apa, jenisnya apa. Tadi kan di slide kuliah sudah saya berikan contohnya beberapa ya.
Nih contohnya misalnya isoflavon. Ini ada daisyin, ya, genistein, biokanin, orobol, paptigenin. Ini penghasilnya, ini yang Anda bahas. Yang ini, golongan ini yang Anda bahas. Bukan contoh secara umum. Isoflavon, flavonol, flavon, bukan seperti itu. Ya, hidroflavonol ini contohnya. Oke, kalakon ini contohnya. Auron ini contohnya. Ini yang Anda bahas di slide. Jadi slide Anda bukan mengulang slide kuliah saya lagi gitu. Paham? Paham? Halo, kelompok 2? Karena Anda saya Paham, minta Ibu. ulang buat tugasnya. Kalau tidak nilainya nggak ada. Baik, Bu, Bu. sebelumnya kan saya udah sempat buat juga yang kayak Q-Set dan lain-lain gitu, Bu. Tapi jadinya dimasukinnya tuh karena di jurnal yang itu tuh kayak lebih lebih bagus gitu. Jadi dimasukinnya dari sana. Boleh nggak saya share screen yang pernah saya buat sebelumnya, Bu? Apanya? Untuk contoh-contohnya itu, Bu. Oke, tapi kan pembahasannya tetap salah. Makalahnya tetap salah ya. Iya, Bu. Nanti mungkin saya ganti. Ulang. Saya mau nanya apakah seperti ini yang Ibu maksud gitu maksudnya, Bu? Coba lihat. Saya bingung. Nah, saya lihat di PPT, lah kok sama? Enggak, makanya saya ngajar setengah-setengah. Kenapa kuliah ini setengah-setengah ya? Jadi setengah saya, setengah Anda gitu kan. Nanti saya benarkan. Oke? Nggak apa-apa, karena ini yang pertama. Mungkin kalau Anda nggak paham, waktu kontrak ditanya ya. Waktu kontrak kuliah ditanya. Iya, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat, Ibu? oke. Kenapa campur-campur nih kandungan taksifolin? Sumber jeruk asam, lemon. Isoflavon, ada isoflavon di sini? Di flavonol? Belum, Ibu. Yang maksudnya Ibu seperti ini dibuatnya, Bu. Ya, tapi nama latinnya berjelas ya. Nama latin, nama famili. Oke? Oke, baik, Bu. Terima Ya, kasih, Bu. ditambah ya, ditambah. Kemudian pembahasannya lebih dalam di sana. Di topik itu. Jadi yang lainnya sekilas, tapi di topik yang Anda dapat di dalam UASA itu yang lebih dibahas di sana. Oke? Nah, kemudian saya sekalian koreksi cara nulis ya. Biar yang lainnya juga tahu. Maksudnya ini tidak akan karena ini pertama kali, jadi pasti tidak ini ya, tidak penentuan banget. Tapi ini untuk mendukung nanti supaya Anda ikut PKM atau apa membantu pembimbingnya untuk cara menulis ya. Jadi tolong jangan diambil hati. Jadi saya koreksi supaya Anda lebih bagus lagi nanti tulisannya ya. Kan Anda perbaikan makalah ya. Saya share screen lagi ya. Oke, bisa dilihat kelompok 2? Halo Bisa, kelompok Ibu. 2? Bisa, Oke. Ibu. Et al. Ini adalah singkatan. Ingat isi titik setelah all. Ya. L-nya 1. Ini singkatan dari all L2. Oke. Menurut Tatang Subur Julianto pada, bukan seperti ini. Jadi penulisan pustaka di dalam teks harus disesuaikan dengan penulisan dapus Anda. Penulisan dapus Anda kan pakai nama terakhir harusnya ya Julianto, TS ya. Cara nulis dapus? Iya, Bu. Ya, Julianto. Jadi menurut Julianto dalam kurung 2019, oke, kalau dia sendiri, ini bolding block, ini bahasa Inggris, tolong ditulis miring. Oke, paham? Nah, kemudian Anda membuat gambar. Ya, ini saya belum tandai, jadi banyak sebenarnya gambar. Ketika ada gambar ini diberikan nomor, gambar 1, biosintesis senyawa flavonoid. Di dalam teks harus disebutkan. Dapat dilihat pada gambar 1, harus ada di teks. Nggak boleh gambar berdiri sendiri tanpa ada penjelasan di dalam teks. Oke? Paham? Yang Paham, lainnya Ibu. juga ya. Ini Ibu. tidak, maksudnya ada contoh, ini tolong yang lainnya. Oke? Jadi judul gambar ada di bawah gambar, judul tabel ada di atas tabel. Tolong diberi nomor, gambar 1. Oke? Ini dalam Parawata nggak usah ditulis, tapi nanti di dapusnya ditulis. Kemudian konsisten, mau pakai tanda lambang dan atau tulisan dan. Ini saya hanya cepet ya. Ini juga sama ya, gambar 2, nggak ada di teks.
Jadi di teks Anda mau nunjukin ada gambar biosintesis senyawa flavonoid dapat dilihat pada gambar 2. Baru ada penjelasannya di sini. Oke? Harus ada semua ya. Dapat dilihat pada gambar. Gambar berapa? Habis itu nggak bisa, Anda kalau nyusun kalimat nggak bisa langsung dari predikat. Ya, ini kalimatnya aneh ya, dapat dilihat pada gambar. Bisa Anda tulis nih, berdasarkan gambar berapa, ya, sebutkan. Oke, diperbaiki ya tata pola kalimatnya. Et al sama ini et al, salahnya nggak miring. Udah benar pakai titik tapi tidak miring. Tabel di atas, tabel 1, klasifikasi flavonoid dan sumbernya. Kalau tabel, Anda tidak boleh crop, ketik ulang. Oke? Kelompok 2, yang lainnya juga. Iya, Ibu. Ya, saya ajarkan Anda menulis sebelum nanti Anda buat stres pembimbingnya. Ini hanya sebagian kecil dari tata cara menulis ya. Bukan akatekin ya. Katekin ya salah ketik, belum lagi saya lihat salah ketik nanti. Salah spasi saya lagi nggak ngeliatin nih. Kalau Anda tahu, kalau Anda ketemu saya nanti tata nama. Ini sama ya. Gambar struktur kerangka plafon. Jadi secara umum sebenarnya ini kalau secara umum kok tugasnya ini sudah benar. Maksudnya sudah sangat baik ya. Cuma kan tidak sesuai dengan judul topik yang diberikan. Jadi tetap harus diperbaiki ya kelompok 2. Jadi di sini dikasih tahu gambar struktur kerangka plafon. Misalnya Anda bahas tentang di sini ada plafon, tiba-tiba ada plafon. Plafon ini tamangnya. Gambar struktur struktur kerangka plafon dapat dilihat pada gambar berapa nih? Gambar berapa tadi diurutin ya? Gambar 3 mungkin ya. Ini juga nanti di akhir. Jadi ada kalimat pengacu gambar di dalam teks. Gambar tidak boleh sendirian gini tanpa ada kalimat pengacu. Oke? Ini sama ya, yang lainnya sama. Nih et al-nya. L pakai titik ya. Linnaeus. Ini L itu singkatan. Oke. Ditambahkan nama Latin. Kemudian saya akan lihat. Ini siapa sih? Brenda Winkle Shirley ini siapa? Oh gini cara nulisnya nih, tata cara nulisnya salah nih. A, B, C, pradong C, C, E, oke. Ini salah nih, Parwata Imade Oke Adi ini satu orang. Ayo singkatannya gimana jadinya? IMOA. Ya. Ini tentang sabur ini juga salah ya? Ini salah. Oke. Yang lain juga ya, ini beberapa saya tidak cek spasi dan yang lainnya, tolong nanti diperbaiki dulu. Menghasilkan flavonoid, tiba-tiba F-nya huruf besar di sini. Berarti ini nanti contohnya tidak hanya ini ya, contohnya sesuai dengan tugas yang ada di WASA ya. Flavonoid, ya, lebih dalam di sini ya. Jadi makanya tidak banyak pertanyaan karena memang hampir sama seperti materi yang saya berikan ya. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Saya akan nilai makalahnya setelah perbaikan. Jadi saya tidak pakai yang tadi, saya akan nilai setelah perbaikan. Oke? Nggih, Ibu. Untuk pengumpulannya berarti gimana, Ibu? Yang sudah diperbaiki. Pengumpulannya nanti coba saya buka open. Karena ini perbaikan dadakan, saya minta 3 hari ya. Hari Senin. Nggih, Ibu. Ya. Supaya saya bisa nyicil nilainya. Hari Senin deadline-nya, tolong diperbaiki. Baru saya nilai. Termasuk PPT-nya ya. Anda kerja Rodi loh ya. Ibu. Nanti tolong di-share juga ke teman-temannya PPT-nya ya. Oke. Ada pertanyaan dari yang lainnya lagi? Ada pertanyaan? No activity? Di kegiatan hari ini? Dari saya juga. Harusnya ada pertanyaan pada kelompok yang presentasi.
Aktif ya. Anda agak susah loh nilainya kalau nggak aktif ya. Udah habis energi tadi saya tanya-tanya ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya open dulu di Oase. Anda sudah ambil lembar kerja di Oase? Sudah sempat? Sudah, Ibu.